Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertepatan dengan meninggalnya Ibu Hajah Asia bin Jono atau ibundanya Mas Heru dan nenek dari Hansa dan Akila. Izinkan saya membacakan ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan kematian, kemudian hadis Nabi, dan nanti ditutup dengan doa. Mohon diaminkan dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan ketika kita meninggal banyak pula orang mendoakan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayatnya 155 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wa thamarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Di ayat 155-nya ada kaidah bahasa Arab lam taukid dan nun taukid, artinya sungguh benar-benar manusia akan kami uji kalian bisain dengan sesuatu. Kalau kita jujur sama Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita dibanding ujian yang Allah berikan pada kita, kalau kita jujur tentu akan mengatakan lebih banyak nikmatnya daripada ujiannya. Karena itu maha tepat Allah membahasakan ujian itu bisain, artinya dengan sesuatu, artinya jumlahnya sedikit. Apa ujian bagi manusia? Pertama, wanaksi minal amwal, berkurangnya harta. Siapapun yang pernah tinggal di dunia ini pasti pernah Allah uji hartanya berkurang. Apakah kecopetan atau HP-nya rusak atau pernah menyimpan barang berharga tapi lupa naruhnya, itu salah satu bentuk ujian. Kemudian wanaksi minal anfus, berkurangnya jiwa. Siapapun yang pernah tinggal di dunia ini pasti pernah Allah uji dengan berkurangnya jiwa, orang yang disayangi, orang yang dihormati, orang yang diagungkan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini keluarga besar Ibu Hajah Asia bin Jono Allah uji wanaksi minal amwal minal anfus, berkurangnya jiwa, yaitu dengan dipanggilnya Ibu Hajah Asia bin Jono. Wasamarat itu artinya ujian dalam bentuk buah-buahan. Petani pun dalam siklus tahunannya tidak selalu panen. Ada ujian di mana dia masa paceklik. Tapi lanjutan ayatnya sangat menarik. Wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Apakah ketika dizalimi temannya dia tergolong sabar? Ternyata langsung Allah jelaskan makna sabar di sini adalah alladzina idza asabathum musibah. Kata asabat artinya menimpakan. Apabila ditimpakan musibah kepada mereka, kodu, mereka segera mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali pada Allah. Pernah kejadian di masa Rasulullah SAW, ada seorang wanita yang begitu terpukul, begitu sedih, anggota keluarganya ditinggal meninggal. Perempuan itu sedih dan baginda Rasulullah pun menasihati kesabaran kepada dia. Tapi setengah dia menolak, dia mengatakan kamu tidak tahu bagaimana sedihnya orang kita sayangi itu dipanggil oleh Allah, bagaimana terlukanya, bagaimana galaunya hati ditinggal pergi oleh orang yang disayangi. Baginda Rasulullah pun berlalu, wanita tersebut diingatkan, tahu nggak siapa yang barusan menasihati kesabaran kamu? Tidak, itu adalah baginda Rasulullah SAW. Kemudian wanita tersebut merasa tidak enak mengejar Rasulullah dan meminta maaf ya Rasulullah, saya nggak tahu yang menasihati kesabaran adalah engkau. Dan
Dan baginda Rasulullah yang berkomentar dengan sabar itu pada timpaan pertama. Jika timpaan pertama kamu mendengar orang yang kamu sayangi itu dipanggil Allah, kamu sabar, maka insya Allah kamu tergolong sabar. Bentuk kesabaran adalah salah satunya dengan mengucapkan kalimat istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka mari sama-sama orang yang mengenal baik Ibu Hajah Asiyah bin Jono ini, kita sama-sama mengucapkan kalimat istirja ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah punya sifat Sami'un Alim. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allah mendengar ucapan kalimat istirja diucapkan oleh anggota keluarganya. Dan Allah pun mengetahui siapa-siapa anggota keluarganya yang mengucapkan kalimat istirja ini. Ada keuntungan manakala kita ketika seseorang ditimpakan musibah kemudian mengucapkan kalimat istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang terkadang kalimat ini dilupakan oleh orang yang ditimpakan musibah karena dia larut dalam kesedihan. Tapi kalau dia mengucapkan kalimat ini, Masya Allah, dijelaskan di ayat berikutnya, di ayat 156-nya, ulaika salawatu mirabbihim. Mereka yang ketika ditimpakan musibah kemudian mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka disebutkan mereka akan mendapatkan salawat atau pujian. Tidak mustahil ketika anggota keluarga dari Ibu Hajah Asiyah bin Jono ini mengucapkan kalimat istirja, tidak mustahil di aros, di kerajaan Allah di langit, keluarga besar Ibu Hajah Asiyah bin Jono ini dipuji oleh Allah di kalangan para malaikatnya. Bentuk pujiannya mungkin, lihat hambaku, aku uji mereka dengan sesuatu yang tidak mengenakan mereka, yang membuat mereka sedih, yang membuat mereka gundah gulana, tetapi mereka tetap mengingat aku. Maka insya Allah keluarga besar Ibu Hajah Asiyah bin Jono ini dipuji oleh Allah di kalangan para malaikatnya. Tapi ada syaratnya harus senantiasa berhusnuzon, berprasangka baik pada Allah. Lanjutan ayatnya adalah ulaika salawatu mirabbihim warahmah. Warahmah itu kasih sayang Allah. Saya pernah diberi amanah untuk mengurus jenazah yang orang tuanya udah 1 bulan koma. Anak-anaknya pun membawa ayahnya tersebut ke rumah sakit Pondok Indah yang dari segi dokter itu ahli, dari segi teknologi kedokteran itu canggih. Tapi sifat ajal adalah fa idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa yastakhiruna sa'ah. Ajal apabila menemui seseorang tidak dapat dimajukan barang sesaat dan tidak dapat dimundurkan barang sesaat, walaupun dengan teknologi kedokteran secanggih apapun. Bahkan di Al-Quran diabadikan fi burujin musayyadah. Apabila ada orang bersembunyi dari kematian dengan mendirikan benteng yang kokoh sekalipun, ketika Allah meminta malaikat Israel cabut nyawanya, sekokoh apapun benteng itu mampu ditembus oleh malaikat Israel, akhirnya orang tersebut meninggal juga. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajarannya adalah Allah yang maha mengetahui masa lalu seseorang. Allah yang maha mengetahui masa sekarang seseorang. Dan Allah mengetahui masa depan seseorang. Kalau orang itu baik, insya Allah dipanggil oleh Allah di waktu yang tepat. Seperti almarhumah Ibu Hajah Asiyah bin Jono ini, Masya Allah, dipanggil Allah di bulan Ramadan yang bulan penuh ampunan, dan sudah melalui 10 Ramadan pertama itu rahmat
atau kasih sayang Allah, dan mulai memasuki 10 Ramadan, fase kedua yang disebut maghfirah, ampunan Allah. Jadi tidak menutup kemungkinan beliau itu akan dapat kasih sayang Allah dan mendapatkan ampunan Allah. Amin. Kemudian lanjutan ayatnya adalah ulaika shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ditutup dengan ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang dapat petunjuk. Kita senantiasa sholat. Setiap sholat ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Bahkan di tafsir Ibnu Katsir di suratul Fatihah ada hadis yang mengatakan la sholata bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat kecuali dengan membaca Fatihatil Kitab atau induknya Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Di sana ada ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Terkadang Allah ketika sudah mulai senang melihat keimanan seseorang, orang tersebut dikasih ujian yang agak berat. Sama ketika anak kelas 4 SD mau naik ke kelas 5, itu ada ujian yang berat yang menyebabkan dia bisa naik tingkat. Keimanan juga demikian. Allah mungkin udah melihat, wah, keimanan keluarga Ibu Haja Ansiah bin Jono ini sudah baik. Aku akan tingkatkan nilai keimanan dan ketakwaannya. Dalam bentuk apa? Coba dikasih ujiannya agak berat, dipanggil atau dipanggil orang yang disayangi. Allah ingin melihat apakah keluarga Ibu Haja Ansiah bin Jono ini senantiasa husnuzon, berprasangka baik pada Allah. Ketika senantiasa berhusnuzon atau berprasangka baik pada Allah, maka tidak menutup kemungkinan keluarga besar ini diangkat derajat keimanan dan ketakwaannya pada Allah. Tapi syaratnya selalu husnuzon, berprasangka baik pada Allah. Mungkin ini yang terbaik bagi ibu saya, mungkin ini yang terbaik bagi nenek saya, mungkin ini terbaik bagi mertua saya, mungkin ini yang terbaik bagi nenek saya ataupun kerabat saya. Ketika husnuzon itu dikemukakan, prasangkaan baik kepada Allah, takdir Allah itu diprasangkaan, mungkin ibu saya nggak ingin merepotkan anak cucunya karena sakitnya. Jadi insya Allah dengan ikhlas menerima takdir Allah ini, maka derajat keluarga besar ini akan ditingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan. Terkait hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kematian, yang mungkin sebenarnya kita sama-sama sudah hafal, dan sebenarnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berpesan pada kita yang masih hidup. Idza matal insanu inqata'an illa min salasin. Apabila meninggal salah seorang anak Adam, maka terputuslah baginya kecuali 3 hal. Pertama, sedekah jariyah. Mungkin selama hidup Ibu Haja Ansiah bin Jono ini ketika masih muda, ketika masih kuat-kuatnya, pernah menyumbang masjid atau mushola. Sampai sekarang masjid dan mushola itu orang gunakan untuk beribadah pada Allah. Maka selama masjid dan mushola itu digunakan orang untuk beribadah pada Allah, maka selama itu pula pahalanya akan terus mengalir. Atau mungkin setelah peristiwa ini, anak mantunya, cucu-cucunya berembuk, yuk kita patungan, kita nyumbang masjid atau nyumbang mushola, pahalanya ditujukan ke almarhum Ibu Haja Ansiah bin Jono, maka insya Allah dengan izin Allah semata pahalanya itu akan nyampe ke beliau. Yang kedua, baginda Rasulullah mengatakan ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Mungkin selama hidup Ibu Haja Ansiah bin Jono ini pernah menasihati hal-hal kebaikan, seperti berkata yang baik, berkata yang sopan, hormati yang tua, sayang yang muda. Maka segala ilmu-ilmu kebaikan yang pernah beliau ajarkan kemudian dipakai, diterapin oleh anak mantu ataupun cucu-cucunya,
maka pahalanya akan terus mengalir ke beliau. Dan ini pelajaran bagi kita yang masih hidup. Dalam bahasa agama ada istilah kitman. Kitman itu menyembunyikan ilmu. Punya ilmu diumpetin, ada orang perlu dikomersilin. Allah nggak suka itu. Allah menghendaki kalau kita punya ilmu, ajarin ke orang lain, biar supaya ilmu kita berkah, biar supaya kebaikan itu menyebar di masyarakat. Kalau di taklim ibu-ibu biasanya sampaikan, Bu, kalau ibu bisa bikin kue, cari ibu lain yang belum bisa bikin kue. Karena bisa jadi ibu yang baru bisa bikin kue itu membawa hasil karyanya ke majelis taklim, sehingga suasana taklim atau itu menjadi hidup. Kalau di taklim bapak-bapak biasanya saya sampaikan, Bapak cari teman Bapak yang belum bisa suratul Fatihah. Bisa jadi orang yang kita ajarin suratul Fatihah itu dalam aktivitas ibadahnya itu lebih rajin dari yang ngajarin. Tidak hanya sholat 5 waktu, tapi sholat tahajud, sholat duha, sholat nafilah, sholat sebelum dan sesudah sholat fardu dia kerjakan. Karena dia bisa beribadah karena orang yang ngajarin Fatihah tersebut, maka orang yang ngajarin Fatihah itu akan mendapatkan, setiap orang tersebut melakukan ibadah dapat kiriman pahala tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Kan enak kita kalau punya ilmu, kita bagi ke orang, Masya Allah, setiap orang itu melakukan kebaikan, kita dapat pahalanya juga tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Yang ketiga adalah waladun soleh yadullahu, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini ada kabar gembira bagi semua yang ayah dan ibunya mungkin sudah meninggal. Posisi ayah dan ibu kita di alam barzakh. Nah, ada keterangan saya dapatkan kabar gembira ini di buku kitab Adabul Mufrad. Kitab Adabul Mufrad adalah kitab kumpulan hadis Imam Bukhari yang penyusunnya adalah Imam Nawawi. Beliau penyusun dari kitab Riyadhus Shalihin yang terkenal itu, taman-taman surga. Di sana ada bab Adabul Mufrad, ada bab berbakti pada orang tua yang sudah meninggal. Di sana ada hadis yang mengatakan, Masya Allah, jadi ayah dan ibu kita ini sekarang di alam barzakh, kemudian nanti ketika di surga ayah dan ibu kita dimuliakan oleh Allah. Sampai ayah dan ibu kita yang meninggal merasa kaget, perasaan amalan saya biasa-biasa saja, sholat saya biasa, puasa saya biasa, sedekah saya juga nggak banyak-banyak amat. Tapi mengapa Allah muliakan sampai nanti ayah dan ibu kita bertanya pada Allah, "Ada ya Allah, apa ini ya Allah? Kok aku dimuliakan seperti ini?" Lalu Allah jawab, karena sesungguhnya anak-anak memohonkan ampunan atas dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Jadi kalau setiap habis sholat kita rutin mengirimkan doa untuk ayah dan ibu kita yang meninggal, minimal rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangiku di waktu kecil. Ketika kita mengangkat tangan berdoa pada Allah, maka di alam sananya, di alam barzakh ataupun nanti di akhiratnya di surga, ayah dan ibu kita dimuliakan oleh Allah. Dan mungkin mereka berdua akan nangis pada kita, terima kasih ya nak atas doa-doamu, ayah dan ibu dimuliakan di surga. Masya Allah. Baik, terakhir kita tutup dengan doa, mohon diaminkan dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan ketika kita meninggal banyak pula orang yang mendoakan kita. Diawali dengan suratul Fatihah. Fatihah artinya pembuka. Mudah-mudahan terbuka pintu kemudahan bagi Ibu Hajah Alsiah bin Jono dalam menghadap Rabbnya. Terbuka kemudahan bagi almarhumah Ibu Hajah Alsiah bin Jono untuk menjawab setiap dari pertanyaan malaikat kubur, dan terbuka kemudahan bagi kita semua. Ila hadilatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir li hadhil mayyiti khususan almarhumah Ibu Haja Asya bin Jono warfa darajataha fil mahdiyin wafsah laha fi qabriha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhalaha waghsilha bil ma'i was salji wal barad wa naqihi abyadu minad danas wa bil hudaran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ghafurur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau Maha mendengar lagi Maha mengabulkan setiap doa. Kabulkanlah doa kami. Ya Allah, maafkanlah segala dosa-dosa dan kesalahan mayat ini, khususnya almarhumah Ibu Haja Asya bin Jono. Angkatlah dia ke tingkat mahdiin, yaitu ke tingkat orang yang memiliki dudukan tinggi di surgamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah baginya kuburnya, terangilah baginya kuburnya, temanilah ia di kuburnya dengan makhluk indah, makhluk cantik, makhluk wangi, sebagai wujud amal ibadahnya selama hidup di dunia, maupun wujud dari doa anak-anaknya, mantu-mantunya, cucu-cucunya, ataupun kaum kerabatnya yang soleh dan soleha. Ya Allah, ya Tuhan kami, hormatilah kedatangannya, mandikanlah ia dengan air, dengan salju, dengan embun, bersihkanlah ia dari segala kotoran sebagaimana kain putih bersih dari segala kotoran. Ya Allah, gantilah baginya rumah yang lebih baik daripada rumahnya yang dahulu. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya pahalanya tidak sampai kepada kami. Ampunilah dia dan ampunilah kami. Sekarang masing-masing kita semua, kita doakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangiku di waktu kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan hidup kami, jadikanlah anak-anak kami menjadi penyejuk hati kami, penyejuk jiwa kami. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami, jadikanlah cucu-cucu kami orang-orang yang gemar menegakkan salat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah pada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan dari Abdullah Sugiatno. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan satu pengharapan, mudah-mudahan ketika kita meninggal banyak pula orang yang mendoakan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.